Mengapa kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dijalankan? Lalu, apa yang harus masyarakat lakukan? Simak ulasannya berikut ini. Ingarso Sungkulodo, Imadio Mangunkarso, Tuturi Handayani. Selamat datang di channel Yadi Villain Official. Kata kedaulatan berasal dari bahasa Arab, yaitu daulah, yang artinya kekuasaan tertinggi. Rakyat membawa konsekuensi bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat dapat dilakukan menjadi demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung bercirikan rakyat mengambil bagian secara pribadi dalam tindakan-tindakan dan pemberian. Demokrasi perwakilan rakyat memilih warga lainnya sebagai wakil yang duduk di lembaga perwakilan rakyat untuk membahas dan membuat rancangan undang-undang. Menurut pendapat Jean Bodin, seorang ahli tata negara dari Prancis, kedaulatan memiliki 4 sifat, yaitu A. Asli, artinya kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang tertinggi. B. Permanen, artinya kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri. C. Tunggal, artinya kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagikan kepada badan-badan lain. D. Tidak terbatas, artinya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Negara yang berdaulat adalah negara yang mempunyai kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintahan negara. Kedaulatan atau kekuasaan tertinggi suatu negara terdiri atas dua bentuk, yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Kemudian, kedaulatan ke dalam artinya adalah bahwa bangsa yang merdeka memiliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasinya pemerintahan itu sendiri, yang berarti negara yang merdeka sendiri itu berhak untuk mengatur semua kewenangannya sendiri, termasuk mengelola sumber daya alam dan sebagainya. Selanjutnya, kedaulatan keluar artinya adalah negara itu memiliki kekuasaan untuk berhubungan dan bekerja sama dengan bangsa yang lain tanpa terikat oleh kekuasaan lain. Contohnya bekerja sama dengan negara lain dalam mengikuti pasukan perdamaian. 2. Teori kedaulatan. Teori kedaulatan artinya teori yang merupakan kedaulatan pertama dalam sejarah. Teori ini juga mengajarkan bahwa negara dan pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal segala sesuatu atau yang disebut causa prima. B. Teori kedaulatan raja. Pada abad pertengahan, teori kedaulatan Tuhan berkembang menjadi teori kedaulatan raja yang menganggap bahwa raja itu bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kemudian yang C. Teori kedaulatan negara. Menurut teori kedaulatan negara, kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Sumber kedaulatannya adalah negara yang merupakan salah satu lembaga yang membuat hukum dan aturan. Kemudian selanjutnya yang D, teori kedaulatan hukum. Ini berdasarkan pemikiran teori kedaulatan hukum. Kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku, hukumlah, baik tertulis maupun tidak tertulis. Yang memimpin kekuasaan pemerintahan, kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. E, teori kedaulatan rakyat, juga teori yang beranggapan bahwa rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat. Kemudian sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, rakyat memberikan sebagian kekuasaannya kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat, dan penguasa tersebut harus melindungi hak-hak rakyat. Beberapa pandangan pelopor teori kedaulatan rakyat antara lain: 1. Rescue menyatakan bahwa kedaulatan itu merupakan perwujudan kehendak umum dari suatu bangsa merdeka yang mengadakan perjanjian masyarakat atau social contract. 2. Johannes Althusius menyatakan bahwa setiap susunan pergaulan hidup manusia terjadi dari perjanjian masyarakat yang tunduk kepada kekuasaan dan pemegang kekuasaan itu dipilih oleh rakyat. 3. John Locke mengatakan bahwa kekuasaan negara berasal dari rakyat, bukan dari raja. Menurutnya, perjanjian masyarakat menghasilkan penyerahan hak-hak rakyat kepada pemerintah, dan pemerintah mengembalikan dan kewajiban asasi kepada rakyat melalui peraturan perundang-undangan. 4. Montesquieu, seorang ahli dari Prancis, berpendapat bahwa agar kekuasaan dalam suatu negara tidak terpusat pada seseorang, kekuasaan dalam suatu negara dibagi dalam 3 kekuasaan terpisah, seperti memegang kekuasaan yang satu tidak mempengaruhi dan tidak ikut campur tangan terhadap kekuasaan lain.
Pembagian kekuasaan tersebut dibagi menjadi 3 kekuasaan, yaitu A. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan dalam suatu negara. Jadi yang membuat undang-undang ini adalah kekuasaan legislatif. B. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kekuasaan eksekutif sering disebut sebagai kekuasaan yang menjalankan pemerintahan dan mengendalikan pemerintahan. C. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi pelanggaran. Kekuasaan yudikatif sering disebut sebagai kekuasaan kehakiman. Sesuai Undang-Undang Dasar tahun 1945, di sini terbagi menjadi kekuasaan legislatif. Contohnya adalah MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, dan DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Kemudian eksekutif di sini adalah Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian yudikatif di sini ada MK atau Mahkamah Konstitusi, ada MA atau Mahkamah Agung, dan juga ada KY, Komisi Yudisial. Kemudian salah satunya adalah BPK atau Badan Pengawas Keuangan. Itulah penjelasan daripada kedaulatan. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat dipahami dan dimengerti. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.